Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Teman-teman, rekan mahasiswa, peserta Ma'had Sibaweh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat serta bersemangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan pembacaan muqaddimah atau pendahuluan, yang mana kita akan menggunakan kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Ini untuk jenjang yang pertama atau mustawa awal. Judul kitabnya adalah Kurrasatut Tadribatil Khatti, lembar kerja atau lembar latihan kaligrafi. Kita akan bacakan muqaddimah atau pendahuluannya dari kitab ini ya. Muqaddimatun, pendahuluan. Tahdifu hadhil kurrasa ila tadribi ala kitabatil hurufil arabiyyah kitabatan sahihatan. Buku ini ditujukan untuk melatih mahasiswa agar bisa menulis huruf-huruf Arab dengan penulisan yang benar. Lihadza ru'iya fiha ma yali. Oleh karenanya silakan memperhatikan poin-poin berikut. أولاً أن يبدأ الطالب بخط النسخ لأنه أكثر أنواع الخط العربي استعمالاً. Yang pertama, mahasiswa akan belajar kaligrafi dimulai dari khat naskhi karena jenis inilah yang paling banyak digunakan. Jadi disclaimer, selain khat naskhi ada jenis yang lain ya, berarti misalnya ada khat rik'ah atau khat diwani dan seterusnya. ثانياً أن يتصدر كل درس الحرف العربية بشكل هندسي. Yang kedua, pada setiap pelajaran, yaitu pada bagian atas, nanti kita akan lihat langsung ketika sudah sampai pada lembar-lembarnya, terdapat huruf yang disertai dengan syakal handasi. Apa yang dimaksud dengan syakal handasi? Syakal handasi ini maksudnya adalah bentuk yang sudah disertai dengan langkah dan cara penulisannya. Misalnya huruf alif ya ditulis dari atas ke bawah. Jadi ada nomornya nanti, ada 1, 2 dan seterusnya. Atau huruf ra ya ditulis dari atas ke bawah juga, tapi bentuknya menyerupai busur panah. Ya, dan misal yang lainnya juga demikian. Ada step by stepnya atau ada cara penulisannya. Thumma يأتي في أسفله بخط النسخ حتى يعرف الطالب الأجزاء التي يتركب منها كل حرف عربي. Kemudian pada bagian bawahnya ya barulah ada penerapan berupa huruf dengan khat naskhi. Nanti ada 3 kelompok ya. Kita akan sebutkan di poin ketiga nanti untuk penjelasannya. ثالثاً أن يتدرب الطالب على كتابة الحرف في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. Jadi mahasiswa yang akan berlatih menulis huruf-huruf hijaiyah baik ketika huruf tersebut di awal kata, di tengah maupun di akhir kata. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu ya ada yang bisa bersambung dan ada yang tidak bisa bersambung. Ada yang letaknya itu di awal, ada yang di tengah, ada pula yang di akhir. Nah, nanti mahasiswa akan mengenali karakter atau ciri ya huruf-huruf hijaiyah tersebut. Kemudian yang keempat ya, rabi'an an yukarrir at-talib kitabat al-harfi fi 3 majmu'at yatakarraru al-harfu fi kulli majmu'at minha 5 marrat. Mahasiswa akan menulis ulang setiap hurufnya itu 3 kelompok. Apa tadi 3 kelompoknya? Yaitu huruf yang di awal kata, di tengah kata maupun di akhir kata. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 baris ya. Jadi kalau kita total
3 kali 5 sama dengan 15 kali untuk setiap huruf hijaiyahnya. Wa dzalika litadribil asabi' ala sur'ah fil kitabah. Kenapa kok 15 kali diulang-ulang? Ya, ini dilakukan agar jari mahasiswa itu terbiasa dan akhirnya bisa menulis dengan cepat. Waqad wudi'atin nuqat fit tadribat litusa'id at-talib 'ala sur'ah fi taqlidil kitabah bi tariqatin sahihah. Jadi pada buku latihan ini ya sudah disertai dengan titik-titik bersambung. Ini akan membantu, akan memudahkan mahasiswa untuk mengikuti pola huruf dengan cepat dan tepat. Nanti di bawahnya ya itu sudah tidak ada alat bantunya atau titik-titik bersambung ini. Jadi di awal saja ya untuk memudahkan. Wa kadzalika suttiratil kurrasah hatta yudrika at-talib al-ajza allati tuktabu min kulli harfin 'ala as-satr aw a'lahu aw asfalahu wa yura'i dzalika fi tadribatihi. Jadi begitu pula buku ini juga sudah disertai dengan baris agar mahasiswa itu bisa menulis setiap huruf dengan leluasa. Ada huruf yang ditulis di atas garis, ada pula yang ditulis di bawah garis ya. Jadi baris-baris tersebut akan membantu mahasiswa untuk memperhitungkan cara penulisan huruf-huruf hijaiyahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wahadhil kurrasah قد أعدت لتكون تعجيزا لكتاب القراءة والكتابة نعم للمستوى الأول. Jadi buku ini ya disusun untuk mendampingi ya atau melengkapi kitab qiraah dan kitab kitabah pada mustawa awal atau pada jenjang yang pertama. Walidzalika fa inna tartibal huruf في هذه الكراسة هو الترتيب نفسه في الكتاب المذكور. Makanya secara urutan ya, urutan huruf-hurufnya pada buku ini itu sudah sesuai dengan kitab yang kita tadi sebutkan, yaitu kitab qiraah dan kitab kitabah. Waqad ukhidat kalimatu hadhihi al-kurrasati min rasid at-talib al-lughawi lil mustawa al-awwal wa kadzalika tarakibuhu ma 'ada al-kalimah أو ما عدا الكلمات قليلة جاءت اضطرارا ليتدرب الطالب على كتابة الحرف العربي في أشكاله المختلفة. Jadi buku ini ya secara umum mengadopsi kata-kata yang pada umumnya sudah ada ya. Sudah dijumpai teman-teman ketika belajar misal dari kitab qiraah atau kitab kitabah. Jadi kata-katanya itu sudah ada, bahkan tarokibnya, uslub-uslubnya, susunan katanya itu diambil dari kitab qiraah atau kitab kitabah, kecuali beberapa darinya ya, sedikit selain itu ya diambil dari luar kitab qiraah dan kitab kitabah. Ini untuk melatih mahasiswa supaya bisa menulis huruf Arab itu dengan bentuk yang beragam. Dan tambahan dari kami ya untuk menguasai dan atau setidaknya agar mahasiswa sekalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ada 3 kata kunci ya yang harus diingat ya. Yang pertama amati, kedua ikuti, dan ketiga tekuni. Apa tadi? Yang pertama amati. Jadi setiap jenis khat itu memiliki ciri khas dan ada teknik penulisannya ya. Jadi ada perbedaan satu huruf ke huruf yang lain itu beda-beda. Ini perlu diamati ya. Nah, setelah diamati, baru kita beralih ke step yang berikutnya, yaitu diikuti, dipraktekkan. Perlu diketahui meniru adalah skill dasar yang wajib dilatih terus-menerus sehingga mahasiswa itu terbiasa. Maka setelah sudah banyak mahasiswa mengikuti, mengulang-ulang cara penulisannya, banyak prakteknya, maka yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan bisa menekuni. Jadi tidak sekali 2 kali saja, karena kalau tidak dilatih ya,
hanya sekedar mencukupkan apa yang ada pada buku, ya misalnya 15 kali menulis saja itu masih belum cukup ya untuk melatih jari kita untuk terbiasa menulis dengan khat naskhi misal contohnya. Jadi harus ditekuni dalam artian diulang-ulang ya. Tentunya untuk menguasai seni kaligrafi ini butuh waktu yang tidak sebentar. Modalnya juga tidak sedikit dan mentalnya ya juga tidak mudah bosan. Jadi memang harus rajin. Semakin banyak berlatih, insya Allah akan semakin mahir. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.